Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Buat teman-teman para pecinta roti, khususnya roti rumahan, ini cara bikinnya mudah banget, rasanya enak banget. Saya buat roti sobek, isiannya dengan selai stroberi ya. Ini enak banget, lembut banget hasilnya, tanpa saya gunakan pelembut khusus, hanya menggunakan bahan seadanya. Buat teman-teman yang mau tahu caranya, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Bahan pertama di sini ada 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Lalu masukkan 3 sendok gula halus. Teman-teman boleh menggunakan gula pasir biasa. Lalu masukkan susu kental manis sebanyak 40 gram atau sekitar 1 saset. Selanjutnya masukkan 1 butir telur utuh dan ragi instan 1 sendok makan rata ya. Lalu masukkan air kurang lebih 80 sampai 100 ml. Saya masukkan secara bertahap, teman-teman. Jika takut kelempekan, lakukan juga seperti itu ya. Sambil diaduk-aduk, sambil dimasukkan airnya secara bertahap. Dengan menggunakan spatula kita campurkan. Setelah tercampur seperti ini adonannya, sudah kita kumpulkan ke tengah ya, supaya mudah untuk kita mixer. Selanjutnya saya mixer ya teman-teman, menggunakan hand mixer sampai sedikit tercampur seperti ini, sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis kita matikan dulu mixernya. Lalu kita bersihkan bagian pinggiran dari adonan, masih ada adonan kering yang tersisa. Selanjutnya baru masukkan 1 sendok munjung margarin dan sejumput garam. Lalu nyalakan kembali mixernya, kita mixer kembali adonannya kurang lebih 2-3 menitan sampai benar-benar kalis elastis adonannya ya. Nah, di tahap ini adonannya sudah sedikit lebih lentur, teman-teman boleh menggunakan kecepatan sedang ke tinggi ya, supaya cepat kalisnya adonannya. Kalau menggunakan hand mixer itu menggunakan kecepatannya harus bertahap supaya tidak rawan patah atau rusak mixernya. Tapi jika teman-teman tidak punya mixer, boleh menggunakan tangan ya. Nah, ini dia sudah selesai saya mixer. Kemudian kita cek untuk kekalisannya, ini sudah bagus, sudah ada lapisan tipis seperti ini, tandanya adonan sudah kalis. Dan setelah selesai di mixer, langsung saja saya pindahkan ke alas kerja seperti ini. Saya gilas-gilas seperti ini ya teman-teman, supaya adonannya makin bagus nanti hasilnya. Sambil sedikit-sedikit saja, tipis-tipis dilumuri dengan tepung terigu. Lalu ini akan saya bagi ya teman-teman. Saya akan bagi menjadi 2 bagian saja. Usahakan sama rata, kemudian saya rapikan dan bulat-bulatkan. Nah, baru di tahap ini saya akan kasih warna pasta pandan yang satu bagiannya. Kemudian kita uleni kembali, maksudnya sampai pasta pandannya tercampur merata ya. Digilas-gilas, pastikan warna pastanya tercampur merata seperti ini. Jika sudah selesai, kita letakkan kembali
dan simpan di wadah tertutup. Baru saya istirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah diistirahatkan kurang lebih 30 menit, ini adonannya sudah mengembang. Kita akan simpan kembali di alas kerja. Kemudian keduanya kita pipihkan, kempeskan udara yang ada di dalam adonannya. Kita satukan kembali seperti ini, ditumpuk dan digilas dengan menggunakan rolling pin atau pipa kecil seperti yang saya gunakan. Gilas, lebarkan kurang lebih sampai ukurannya membesar ya. Sambil digilas, dibolak-balik bagian atas dan bawahnya sampai terlihat adonannya halus. Ini saya lebarkan adonannya, kurang lebih ukuran panjangnya 30 cm kali 15 cm. Kemudian kita balikkan kembali jadi posisi yang warna hijau di bawah ya. Atau sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman jika teman-teman bikin. Nah, ini setelah dirapikan seperti ini, baru ambil isiannya. Saya menggunakan selai stroberi yang sudah jadi. Saya beli di toko kue ya teman-teman. Ini harganya sekitar Rp5.000 seperempat kilo. Kemudian kita lipatkan seperti ini sambil ditekan-tekan bagian isiannya supaya nantinya tidak keluar. Lalu digilas kembali, ditipiskan kembali bagian belakang adonannya. Kemudian kita beri kerat-kerat halus secara miring atau secara menyerong seperti ini, tapi usahakan jangan sampai putus ke ujungnya. Sangat mudah banget dilakukannya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Diberi garis-garis halus secara menyerong seperti ini sampai ke ujung ya. Nah, jika sudah selesai, kita rapikan kembali bagian isiannya, pinggirannya, lalu kita gulung secara perlahan ke bagian belakang seperti ini sampai ke ujung ya. Nah, terlihat garis-garisnya cantik. Kemudian kita rapikan bagian bawahnya, kita rapatkan seperti ini. Lalu setelah itu ambil cetakan atau loyang tulban seperti yang saya gunakan. Ini ukurannya sekitar 18 cm. Mohon maaf, ketika di video sebelumnya saya pernah mengatakan ini ukurannya 15 ya, tapi ternyata 18 ya teman-teman. Ini biasa saya buat untuk bikin roti atau bolu. Teman-teman di rumah juga pasti punya. Kemudian kita letakkan di loyang secara melingkar seperti ini ya. Lalu ditutup dan kita istirahatkan kembali kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih diistirahatkan 1 jam, ini sudah mengembang 2 kali lipat, sudah memenuhi bagian seluruh loyangnya. Setelah itu, sebelum dimasukkan ke dalam oven, kita akan olesi dengan susu cair ya, bagian permukaan rotinya. Nah, ketika di tahap ini teman-teman, jika menggunakan oven tangkring seperti saya, sudah mulai dipanaskan di atas kompor dengan api sedang ke kecil.
Lalu masukkan ini adonan rotinya ke bagian rak bawah. Oven kurang lebih selama 30 menit sampai bagian permukaan rotinya terasa dan terlihat kokoh ya. Nah, jika sudah bagian atas rotinya itu kokoh, boleh baru dipindahkan ke rak atas, karena jika belum kokoh nanti rotinya akan gagal dan mengempes ya teman-teman. Disimpan di oven di rak atas itu untuk mendapatkan settingan api atas kurang lebih 15 menit terakhir, atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing ya. Nah, ini dia sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Selagi masih panas, kita olesi dengan margarin dan susu kental manis. Ini hasilnya akan terlihat lebih mengkilap dan lebih glowing ya jika dicampurkan dengan susu kental manis. Tapi kalaupun tidak, hanya margarin saja itu masih bagus. Olesi terus bagian permukaannya secara merata ya sampai dengan selesai. Kemudian kita akan pindahkan ke wadah. Untuk tampilan bagian belakang rotinya seperti ini. Kemudian kita balik lagi posisinya seperti ini. Nah, hasilnya sangat bagus banget, cantik banget. Supaya bagian dalamnya juga tetap awet dan lembut, olesi dengan margarin. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Rotinya terlihat tinggi banget, menggelembung banget, empuk banget. Meskipun ini bagian sisinya kedua sisinya tidak sama tinggi ya, karena ini satu bagian lagi tuh kan bagian ujung rotinya ya tadi sambungannya. Nah, ini kita belah. Serat rotinya dalamnya sangat bagus, sangat lembut juga hasilnya, dengan wangi pasta pandan. Terlihat bagian isiannya dengan dalamnya selai stroberi yang terlihat segar banget. Enak banget ya teman-teman buat sarapan jika kita bisa buat. Tidak harus membeli, cukup kita buat sendiri. Rasanya lebih enak dan lebih nyaman. Nah, itu dia tadi ya teman-teman cara buat roti sobek hanya menggunakan oven tangkring. Cara buatnya mudah banget, bahan-bahannya pun ekonomis banget. Buat teman-teman yang tertarik di luar sana dengan resep ini, silahkan ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan suka, silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alfiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.